Kembali lagi di konten aduan masyarakat. Kali ini masih bersama pengamat sosial dan pengamat kesenjangan sosial. Selain pengamat, beliau juga ada di kesenjangan sosial itu sendiri, yaitu Kang Didi. Halo. Tadi menarik tuh, karena ada istilah bahwa kalau kita mau memperbaiki sesuatu tuh masuk ke dalam. Iya, tapi saya Kang Didi bukan cuma masuk ke dalam, ada di kemiskinan itu sendiri. ada di jurangnya. Tapi kemarin kita sempat membahas soal tren-tren orang kaya, kan. Yang kemarin beli Stanley, terus juga beli tumbler yang berapa, 1 juta, dan beli Labubu. Dan di episode kali ini kita juga akan masih membahas tentang kelakuan orang kaya. Menurut saya memang orang-orang kaya ini bosen. Kalau sih orang kaya waktu itu ada, nanti kita bahas lain, orang beli bonsai itu juga. Bonsai, bukan bonsai, bukan. Tanaman biasa. Iya. Itu dibuat sayur aja sekeluarga nggak cukup gitu. Nah itu kita akan bahas di episode lain. Kita akan membahas sekarang kelakuan orang anak muda terutama kalau party itu ngabisinnya bisa jutaan. Nah kita tonton. Itu jutaan semalam? Semalam? Kan nggak semalam, 2 jam doang ya, 2 jam. Kita lihat videonya dulu. Minimal spendnya berapa sih? Edge itu paling di 20 atau 30 juta itu udah rame-rame seru. Udah enjoy sama temen-temennya? Minimum spend lu di Edge list deh. Edge list tuh sebenarnya kalau kita mau makan aja sih sama teman-teman tuh 5 juta sampai 7 juta udah oke banget. Tapi kalau mau party banget gitu ya 15 sampai 20 lah. Minimum spend lu deh di zoo. Minimum spend 7 sampai 10 juta udah enough sih. Bareng-bareng temen atau berdua? Bareng-bareng teman. 7 sampai 10 udah bisa 7 sampai 10 enak. Itu konteksnya adalah dia kalau party semalam sama temen-temennya itu bisa habis 10-15 juta. Dan tadi ya kalau makan-makan doang 5 sampai 7 juta. Terus juga tadi 7 sampai 10 tuh katanya udah bisa asik sama temen-temen, bisa agak mabuk-mabuk gitu. Gimana menurut Kang Didi? Apakah wajar? Apakah Tadi dari mukanya aja udah kok bisa ya orang? kalau kita di proyek 15 juta, 20 juta itu nilai proyek gitu. Kamu berapa? 15 juta. Itu untuk berapa orang? 2 orang aja. Itu 15 juta mungkin bisa jadi apa tuh kalau di 15 juta pos ronda bisa. Anjir, 15 juta pos ronda atau party semalam. Dan orang-orang kayak gini nih mereka partinya mungkin nggak setiap hari sih, mungkin ya weekend doang atau akhir bulan. Ini bisa mereka 1 orang atau 1 teman 15-20 juta. Dan tadi ada yang bilang makan-makan doang 5 sampai 7 juta. Itu bisa jadi Sekali makan tuh. sekali makan bareng-bareng. Jadi Ini bukan satu RT ya, bukan acara akikah ya, bukan akikah di 7 juta, bukan. itu pernikahan sih 6 juta hidangannya itu 6 juta tempat saya. Tapi yang saya penasaran, Ya. mereka tuh kayak pernah nyesel nggak sih? Atau nilai segitu tuh menurut mereka gimana gitu? Kayaknya mereka nggak nyesel sih kayaknya. Kalau dari tampangnya, karena mereka biasanya di interview itu nggak ada yang malu. Misalnya, lu berapa semalam? Ya gue biasanya 15-20 juta, nggak ada yang astagfirullah. Gue 15 anjir ya. Tapi saya agak miris tuh karena kebanyakan yang pengen mengentaskan kemiskinan tuh justru orang-orang seperti itu. Ya nggak sih, yang saya akan mengentaskan kemiskinan, nah, mereka kelakuannya kayak gitu. Orang-orang yang pengen mengentaskan kemiskinan, yang membantu orang-orang miskin ini justru menyumbang uang-uangnya ke korporat-korporat gede juga, klub-klub besar. Orang kampung sendiri, orang di rumah Kang Didi, weekend gitu apa? Maksudnya kalau bersama teman-teman, ayo kita party yuk. Partinya orang kampung tuh apa tuh? Nah ini nih yang kebanyakan orang salah paham tentang orang miskin. Ada yang bilang kan,
orang miskin hiburannya bikin anak doang. Nah, itu yang salah. Anjir bikin anak hiburannya. Itu yang Itu salah. salah satunya. Salah itu karena Salah, ya? Salah sebenarnya satunya maksudnya. orang miskin itu sebenarnya hiburannya sama kayak orang kaya. Oke. Cuman versi kecilnya aja. Kayak misalnya apa coba orang kaya apa? Ya tadi di klub. Makan. Ya kan intinya makan kan? Oke. Sama makan. Tapi- Cuman di warteg kayak gitu doang. Oh. Misalnya jalan-jalan ke laut. Misalnya ke pantai lah. Ke pantai. Nah kita ke bendungan. Sama kan? Ada orang jalan-jalan ke bendungan. Ada. Sorry. Rame loh. Setiap bendungan rame. Bendungan rame. Iya. Apa hiburan di bendungan? Buka tutup pintu air gitu. Pantai juga kan nggak ada anehnya sebenarnya. Sama aja. Air juga. Cuman beda riak doang. Malah kayaknya bagusan bendungan. Estetik gitu ya. Terus menghasilkan listrik juga kan. Tapi ada yang berjemur nggak di bendungan? Ada aukarin nggak di bendungan? Berjemur sambil mancing. Oh, malah lebih bermanfaat. Bermanfaat. Walaupun sebenarnya tukang mancing di bendungan itu mereka pulangnya beli sih ikannya. Kenapa beli? Karena takut dimarahin istri. Kan ada hasilnya tuh mancing. Oh, nggak dapet. maksudnya dia biasanya nggak dapat di bendungan. Nggak dapat, terus Beli beli. juga. Oh ini dapat pancing. Tapi kalau di bendungan itu kegiatannya mungkin sama kayak di pantai, gelar tikar. Sama. Kan Sunset biasanya ada warung-warung, bukan sunset sih, lebih kan kalau di pantai kan panas terus pasir-pasir gitu Iya. kan. Nah kalau Kalau di di bendungan? pinggiran bendungan tuh rumput, terus pohon-pohon, jadi pada ngadem di situ aja gitu, ngelihat ada ikan loncat satu jam sekali, nggak kayak gitu. Partinya versi di kampung saya yuk. Party ya. Apa? Partinya di daerah yang gini. Nunggu momen sih kayaknya. Kalau ada misalnya pasar malam, suka ada kan ke kampung-kampung datang pasar Minimum malam. spend di pasar malam berapa? Minimum Tahu nggak spend yang lo di pasar malam. aromanis itu? Aromanis yang gede kayak gitu, nah kayak gitu. Nah itu minimal beli itu. Itu minimal. Oh, minimum Kalau gitu. kita nggak beli kayak kurang, apa ya? kurang pasar malam Kayak gitu nggak ya. ke pasar malam aja gitu. Kalau maksimum spend di pasar malam, Maksimum. tong edan, tong setan, Tong apa? Oh tong setan. nyawer gak? Enggak. Enggak sih. Beli aromanis apa? Maksimum spend Orang berapa? miskin sebenarnya tidak suka yang mainan tantangan enggak. Karena hidupnya udah tertantang. Udah kayak ini mah hidup saya gitu. Dan sama aja muter-muter di lingkaran kemiskinan juga. Main ini nggak? Main lempar-lempar. Nah, itu kemungkinan ada walaupun motifnya beda. Serius kalau itu ya? Mereka serius. Kalau dia main itu nyari nafkah malah bangsat. Anakku ingin makan. Biang lala? Biang lala ya. apa namanya? Iya. Biasanya anaknya pengen naik tapi orang tuanya enggak. Nggak tahu. Betul. Karena emang itu yang di kampung-kampung bahaya banget, pakai ban doang tuh muternya tuh. Ada yang pakai manual gitu. Di remnya manual banget. Sama banyu. Paling Oh. karena kebanyakan yang bawa anak itu sebenarnya kayak 5 tahun ke bawah sih. Jadi mainannya kayak bebek di air gitu. Kayak gitu. Ada ternyata ada Kalau udah partinya gede, juga. kalau udah gede justru nggak boleh ikut. Lo ngapain udah gede pengen ke pasar malam? Jadi karena biayanya lebih gede kan. Jadi nggak usah ikut. Karena ya kalau yang SMP gede gitu. pengennya lebih banyak. Nah, ini sekali lagi ini salah satu tren yang saya sendiri sebagai pengamat juga nggak mengerti ini tren apa. Rp250.000 makan di kolam renang, nah begitu. Tuh. Dan ini nggak cuma, ini kan di Batam konteksnya, di Bali, di mana itu bahkan ini menjadi salah satu fasilitas hotelnya. Jadi, nanti di villa biasanya. Di selebgram tuh pasti kalau ke Bali ada salah satu fotonya gini di kolam, ada makanannya di depan. Ya. Dan aku kayaknya pas ke Bali pernah begitu atau nggak gitu karena ribet kalau gue. Kan kali itu makan tuh gini-gini. Ya. Gimana tuh menurut Kang Didi? Ini satu paket 250.000 di atas kolam, Sebenarnya sarapannya ngambang. kayaknya itu ciri orang yang tidak bisa mengatur waktu. Ya kan harusnya kan milih lu mau mandi dulu apa makan dulu gitu kan.
Jangan disatuin. Karena harusnya kalau renang ya renang. Iya kan, saya juga kalau pulang kerja nih ditanya sama istri, mau mandi dulu apa makan dulu? Nggak pernah saya dua-duanya aja gitu, nggak ada. Karena susah kalau di rumah Anda makan sambil begini susah, ya kan? Jadi kalau Kang Didi sendiri dikasih fasilitas nih, misalnya ada hotel, Kang Didi silakan ke hotel kami, akan ada fasilitas floating breakfast sama keluarga. Kayak gini, gimana? Kalau tidak ada resikonya harus bayar, saya mau lah. Kalau dibayarin. Dibayarin Susah mau. nggak kira-kira Itu, makan di? Ya susah sih sebenarnya, cuma Apalagi kalau kita, apalagi yang Didi makannya harus bersila kan? iya, mana banyak kan bebannya lebih berat nasinya gede. Iya ini. Terus juga Itu teh orang sama makanan itu satu tempat. enggak dia nggak naik. Oh dia ship. berdiri, kirain Bukan perahunya Bang. Bukan perahunya, ini makannya gerak begini. Ini bukan kita di situ. Oke, kita mungkin next akan kasih Kang Didi voucher atau hotel-hotel yang mau paling saya kalau dikasih voucher mending ambil uangnya deh. Senilai itu berapa gitu. enggak, ini misalnya dipaksa. Dikasih uang dan tapi harus makan di floating ini. Jadi buat hotel-hotel yang mau melihat Kang Didi atraksi makan di atas floating breakfast, langsung aja di DM sendiri. Kenapa bahasanya atraksi? Karena bagi Anda itu apa deh gitu. Oke, sampai ketemu lagi di Aduan Masyarakat selanjutnya.